Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sering mendengar yang namanya pusat atau dekingan pusat ya, itu sering kita dengar. Dan maksud dari kalimat itu sesungguhnya, kalau kata Gus Idam sendiri yang di Sabilu Taubah, pusat itu maksudnya adalah Gusti Allah. Jadi kalau dekingan pusat itu maksudnya karena orang dekat dengan Allah, maka dia berlindung kepada Allah dan dilindungi oleh Allah, kan gitu. Jadi pusat itu memotivasi orang untuk mendekat kepada Gusti Allah. Nah, tetapi dalam perkembangannya kata pusat justru sering kalau kita dengar, lihat di media sosial atau di dalam pergaulan sehari-hari, kata pusat maknanya justru malah menjadi atasan ya, atasan. Coba misalnya dekingan pusat, terus kemudian atasan itu dianggap sebagai yang istimewa, dan orang-orang kemudian mendekat kepada yang dia anggap bisa melindunginya dari apapun yang bisa membuat dia menjadi naik statusnya, menjadi ditakuti oleh teman-temannya, atau menjadi meningkatnya gengsi dan sebagainya ya. Maka dari itu kita perlu penyeimbang bahwa selain pusat juga ada pinggiran. Coba kita melihat misalnya dalam satu titik yang dianggap pusat ya, ketika pinggirannya itu tidak ada, maka pusat juga tidak ada. Kalau si raja itu dikatakan sebagai pusat, kemudian yang rakyat itu dianggap sebagai pinggiran, maka raja itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada pinggiran. Guru tidak ada kalau tidak ada murid, kiai tidak ada kalau tidak ada santri, tidak ada atasan kalau tidak ada bawahan. Jadi siapa yang pusat sebenarnya? Maka jangan lupakan bahwa sesungguhnya doa-doa orang yang terdolimi, itulah yang justru didengarkan oleh Allah. Doa-doa orang yang dalam keadaan terdolimi, atau mungkin yang banyak dialami oleh yang namanya pinggiran, yang mereka tidak dianggap oleh yang namanya kekuasaan, atau mereka justru tidak terlalu dihiraukan dalam sebuah pergaulan, pertemanan dan sebagainya. Tetapi kita perlu yang namanya keseimbangan. Ketika sesuatu sudah terlalu mendominasi, maka sesuatu yang lain juga perlu dimunculkan ya. Dan orang-orang pinggiran atau orang-orang yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan, tidak memiliki akses kepada yang dianggap pusat, dekingan pusat dan sebagainya ya, kita perlu melihat sisi lain, bahwasanya yang penting itu orang bisa fokus dalam melakukan apa yang menjadi tugasnya. Seorang bisa fokus tanpa terhalang-halangi, tanpa terbayang-bayang oleh mitos tahayul-tahayul tentang dekingan pusat yang sebenarnya tidak menjamin 100% orang akan bisa sukses hanya dengan mengandalkan dekingan pusat. Karena bagaimanapun juga tidak banyak orang yang bisa punya akses ke situ, sehingga kita harus mencari sisi lain ya, bahwasanya setiap orang juga punya potensi positif. Setiap orang memiliki potensi untuk bisa mengembangkan dirinya, asalkan dia bisa fokus. Artinya tidak mudah digoyahkan oleh godaan-godaan, tidak mudah digoyahkan oleh segala sesuatu yang bisa menghancurkan semangatnya. Maka pentinglah bagi setiap kita untuk kemudian menggali potensi yang ada dalam diri kita dan di sekeliling kita yang bisa kita maksimalkan ya, kemudian mengambil segi positif sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga kehidupan dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lebih mementingkan fokus daripada kata-kata dekingan pusat yang sekarang maknanya sudah bergeser dari viralnya. Kalau dekingan pusat memang sudah sejak dulu sudah ada ya, tetapi ketika Sabilu Taubah ini mempopulerkan kata pusat, itu maknanya justru baik, maknanya bagus. Pusat itu maksudnya mendekat kepada Allah. Nah, tetapi sebagian kalangan justru mengartikan pusat lagi itu tidak ke arah situ ya, tetapi pusat kepada bahwa dia dekat dengan si bos dan sebagainya, sehingga kemudian terjadilah mental kesombongan yang meremehkan proses-proses yang natural, yang alami, yang dijalani oleh orang-orang pinggiran ini. Orang-orang pinggiran yang dia sebenarnya kehidupannya baik-baik saja. Artinya baik-baik saja itu dia tidak melanggar hukum, dia
juga tidak melanggar aturan agama maupun negara, tetapi karena dia dianggap tidak memiliki akses pada kekuasaan, dia kemudian direndahkan dan sebagainya. Maka janganlah jadi orang yang rendah diri, jangan minder, dan tidak usah terlalu mengagungkan hal-hal pusat dalam arti tersebut ya, karena sesungguhnya diri Anda dilahirkan untuk pekerjaan tertentu, untuk fokus kepada maksud tertentu ya. Saya yakinnya bahwa Tuhan tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maka jawaban yang tepat, yang sangat tepat untuk menjawab amanah dari Tuhan ini adalah kita fokus kepada apa yang menjadi tugas kita. Fokus, totalitas, fokus. Dan karena kita berjalan dalam satu waktu, maka fokus tidak cukup fokus, tetapi juga harus berulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dia akan mencapai sebuah kematangan. Dalam proses yang berulang-ulang itu kita bisa memfilter mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dilanjutkan ya. Kalau satu terhalang, kita cari jalan lain. Kalau satu terhalang, kita cari jalan lain lagi. Kalau ada potensi yang melemahkan, kita cari yang menguatkan. Kalau ada potensi yang merusak, kita cari hal-hal yang bisa membangun. Dengan terus berulang-ulang, dengan enjoy, dengan relax ya, fokus dan berulang-ulang atau istiqomah bahasanya ya, istiqomah melakukan suatu secara terus menerus. Dan kita butuh menikmati itu, menikmati proses dengan menjalani hobi, mendampingi membumbui kebaikan itu dengan hobi, sehingga dia bisa menjadi kuat. Karena kebahagiaan, kegembiraan adalah kekuatan yang sangat besar, sedangkan kemarahan, kesedihan itu kelemahan ya. Maka kita cari hal-hal yang bisa menggembirakan diri kita dengan parameter kita sendiri. Kita punya parameter sendiri, kita punya waktu sendiri, kita punya hal-hal yang tidak bisa diusik, diintervensi oleh orang lain. Maka kita jadikan itu sebagai hal untuk memaksimalkan potensi positif yang ada pada diri kita, sehingga khairun nas anfa'uhum linnas itu bisa kita tegakkan dalam kehidupan ini. Tentu dengan parameter dan dengan empan papan, dengan potensi yang kita miliki ya, karena itu akan mengembangkan apa yang seharusnya kita kembangkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, itu terjemahannya ya sampai pada hal-hal yang detail seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita membaca dengan nama Tuhan kita yang telah menciptakan kita, membaca dengan nama Tuhan, tidak hanya membaca tetapi juga berdasarkan dengan nama Tuhan. Artinya setiap pembacaan yang kita lakukan itu berdasarkan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu juga kita sandarkan, kita libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita. Nah, kemudian karena manusia ini tidak hanya dari aspek batinnya saja tapi juga aspek lahir, maka disinilah perlunya keseimbangan untuk menafkahi keduanya, nafkah lahir dan nafkah batin, untuk memberikan asupan kekuatan kepada keduanya. Batin juga perlu wirid, batin perlu zikir, batin juga perlu aktivitas-aktivitas yang menguatkan dirinya, menguatkan hatinya, menguatkan pikirannya. Tetapi manusia juga butuh aspek lahir ya, dengan cara ya memperhatikan kondisi fisik, kekuatannya seberapa. Karena biasanya ketika orang itu sudah berfilsafat, orang itu sudah di dunianya dunia wirid, dunia pemikiran, itu biasanya dari aspek lahir itu terabaikan, biasanya dari segi olahraganya atau apa. Nah, kalau Anda masih usia 20 tahun, 25 tahun ya, dan meminati aktivitas-aktivitas seperti mengaji, aktivitas berfilsafat, maka saran saya tetap jaga keseimbangan itu, supaya nanti di usia yang sudah mulai menua ya, kondisi fisik Anda tetap kuat, tetap sehat ya. Sehat saja itu sudah luar biasa, apalagi sampai kuat ya. Kuat itu ya. Ini yang dulu pernah saya alami juga ketika berfilsafat, kadang tenggelam dalam filsafat itu, sehingga olahraga, sehingga aktivitas-aktivitas seperti hobi seperti pencak atau apa itu terabaikan gitu kan. Sebaiknya kan memang dua-duanya harus dijaga supaya kita bisa tetap seimbang itu nggih. Oke, jadi itu kita perlu kuda-kuda lahir, kuda-kuda batin, kekuatan kedua-duanya.
Jadi makna pusat ini mari kita kembalikan ke makna yang lebih baik lagi, yaitu pusat itu artinya yang memiliki alam semesta adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka cukuplah dia yang boleh untuk memakai jubah yang namanya jubah kesombongan. Selain itu sudah kita tiarap saja, kita tunduk saja. Tunduklah pada Tuhan. Orang yang tunduk pada Tuhan maka dia juga tidak memandang rendah ciptaan Tuhan. Orang yang tunduk kepada Tuhan tidak akan memandang rendah ciptaan Tuhan. Orang yang tidak memandang rendah ciptaan Tuhan, ciri-cirinya adalah dia tidak akan menyombongkan diri, dia tidak akan memaksakan kehendaknya, dan dia juga tidak akan menganggap orang yang berbeda dengan dia itu harus disingkirkan. Seperti itu ya. Mari kita memahami ini dengan seksama dan dalam waktu yang kita sabar atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.